Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah. Saat ini kita sedang dikepung dari seluruh penjuru arah. Sebagian para asatidzah kita, para khatib-khatib kita mungkin duduk di tengah-tengah kita oleh karena tidak ada jalan yang lain, ingin keluar ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat di hadapan para jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat. Namun keadaan dan kondisi yang kita rasakan saat sekarang ini, banjir di mana-mana dan air hujan pun juga masih terus mengguyur kita. Sebagian orang menganggap bahwasanya ini adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Namun yang namanya hujan tetaplah dia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat Islam, kepada umat manusia, dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu saja jamaah sekalian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala inilah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana beliau riwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya dengan Al-Quran yang menjadi rahmat ini jamaah sekalian, dengannya sebagian umat manusia diangkat derajatnya dan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Al-Qur'an itu juga sebagian umat manusia dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengangkat Umar bin Khattab, Allah telah memuliakan Umar bin Khattab, dan di saat yang sama Allah telah menghinakan dan merendahkan serendah-rendahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, begitu juga dengan keadaan dan kondisi kita saat sekarang ini jamaah sekalian, tidak ada bedanya. Hujan yang terus mengguyur itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui hujan itu jamaah sekalian, kita melihat sebagian di antara umat manusia ada yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hujan itu menjadi rahmat baginya, dan sebagian yang lainnya ada yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dianggap sebagai musibah dan bencana untuk umat manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Quran dan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Quran ada banyak ragam, ada banyak bentuk corak yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah-kisah, dengannya kita mengambil pelajaran. Dari kisah-kisah tersebut kita mengambil ibrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Quran dengan kisah penciptaan manusia yang paling pertama, yang sejak dahulu menjadi misteri untuk sebagian umat manusia. Bisa dibayangkan jemaah sekalian, di awal Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah membeberkan rahasia dan misteri tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal dari surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang-orang salih. Dan termasuk juga kisah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang-orang yang mendustakan dan mendurhakai dan tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana kesudahan mereka, dan seperti apa keadaan mereka saat sekarang ini, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kisah yang paling agung, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita jamaah sekalian, dengannya Allah menurunkan satu surah secara sempurna, yaitu surah Yusuf. Allah ceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kehidupan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Musa alaihi salam pun juga telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan dan kondisi pada saat itu ketika Fir'aun bermimpi melihat ada seorang pria dari kalangan Bani Israel yang akan meluluhlantahkan dan menghancurkan kerajaan Fir'aun di masa yang akan datang. Itu diceritakan oleh Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di dalam sebuah peti oleh ibunya sendiri di dalam sungai Nil, yang tadinya berharap-harap cemas, mudah-mudahan putra saya ini, Nabi Musa alaihissalam ini selamat dari terkapan dan ancaman Fir'aun dan bala tentaranya, justru dia masuk ke dalam kerajaan Fir'aun. Dan banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an yang dengannya kita mengambil pelajaran dan ibrah sebanyak-banyaknya. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan perintah-perintah. Allah juga mendatangkan larangan-larangan, batasan-batasan untuk kehidupan umat manusia. Makanya sering kita mendengarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibaratnya seperti penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, karena selalu ada larangan, ada perintah, ada batasan-batasan yang menghalangi kita dari apa-apa yang kita inginkan. Di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala terkadang meminjam apa-apa yang dikenal oleh umat manusia bangsa Arab di masa Nabi SAW, seperti permisalan misalnya, atau perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan di dalam Al-Qur'an. Itu adalah salah satu bentuk ragam dan corak Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan, padahal ia sendiri adalah sesuatu yang muta'araf, sesuatu yang sudah dikenal oleh umat manusia bangsa Arab pada saat itu. Namun untuk menjelaskan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haqqi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu dan tidak segan untuk menjelaskan sebuah kebenaran, meskipun itu mendatangkan dengan sebuah permisalan dengan seekor nyamuk atau dengan seekor lalat ataupun hewan-hewan yang rendah menurut kita. Namun dari permisalan dan perumpamaan itu kita mengambil pelajaran yang sangat banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ragam dan corak yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan di dalam Al-Qur'an adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ternyata merekam kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan dan diangkat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an seakan-akan terjadi dialog antara para umat manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat-ayat yang kita baca itu jemaah sekalian, dialog itu sebenarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang sejak dahulu, sejak azali, sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh ketetapan-ketetapan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah berfirman dengan ayat-ayat tersebut. Makanya para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya nuzulul Quran itu bukan hanya satu jenis. Nuzulul Quran itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah nuzulul Qur'ani min indillahi fi lauhil mahfud, diturunkannya ketika Allah berfirman dengan ayat-ayat Al-Qur'an, lalu kemudian ayat-ayat tersebut dituliskan oleh Al-Qalam dan dimasukkan ke dalam lauhul mahfud. Itu adalah nuzul yang pertama. Nuzul yang kedua adalah turunnya Al-Qur'an 30 juz 114 surah secara sempurna dari lauhul mahfud masuk ke dalam Baitul Izzah. Inilah yang kemudian menjadi peristiwa Lailatul Qadar yang senantiasa kita cari ketika berakhir bulan suci Ramadan. Sedangkan yang ketiga adalah nuzulul Qur'ani munajjaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menariknya jemaah sekalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa nanti kelak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan-bulan atau tentang bulan sabit. Makanya muncul firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Umat manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan sabit. Untuk apa itu bulan-bulan sabit Allah ciptakan? Maka datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit itu, apa manfaatnya dan apa gunanya jamaah sekalian? Bulan-bulan sabit itu tujuannya sebagai penetapan waktu untuk umat manusia, dan juga sebagai penetapan waktu untuk pelaksanaan ibadah haji. Di dalam ayat yang lain, masih dalam surah Al-Baqarah yang sama jamaah sekalian, umat manusia bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka infakkan? Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, jelaskan kepada mereka, apapun yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan-kebaikan, maka seharusnya infak itu diberikan kepada orang-orang dekat kita, kepada keluarga kita, ibu bapak kita, kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil dan seterusnya. Ketika umat manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum berperang dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan-bulan haram, umat manusia bertanya kepada Nabi SAW, diabadikan oleh Allah SWT, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fih, qul qitalun fihi kabir. Umat manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan yang diharamkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya kalau kita berperang di dalam bulan-bulan yang haram itu? Maka datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, qul qitalun fihi kabir. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, bahwasanya berperang di dalam bulan-bulan yang saya muliakan itu adalah sebuah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagian manusia ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang masalah haid, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil mahid. Umat manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid. Qul hiya adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka sampaikan dan jelaskan kepada mereka wahai Muhammad, bahwasanya haid itu adalah penyakit. Ketika wanita-wanita Anda, wanita-wanita kita itu mendapati masa haidnya, maka tinggalkanlah mereka. Dilarang kita jamaah sekalian, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita menggauli istri kita dalam keadaan dia sedang mendapatkan masa haidnya. Ketika umat manusia bertanya tentang masalah khamar dan maisir, masalah minuman khamar, minuman yang memabukkan serta perjudian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan, jelaskan kepada mereka tentang minuman memabukkan, tentang khamar serta perjudian itu. Di dalamnya memang ada kebaikan, ada manfaat, akan tetapi dosanya masih lebih besar dibandingkan dengan manfaat dan maslahat yang didapatkan oleh umat manusia. Ketika umat manusia bertanya tentang ruh dan bagaimana penciptaan ruh serta bagaimana kainur ruh itu, bagaimana bentuknya ruh itu jamaah sekalian, ruh yang ada di dalam diri kita ini masing-masing jamaah sekalian, bagaimana umat manusia bertanya. Sampai saat sekarang ini tidak ada satu orang pun yang berani dan bisa menjelaskan tentang bagaimana itu ruh. Sebagian ilmuwan mengatakan ruh itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Kalau seandainya seseorang telah meninggal dunia, maka seharusnya timbangan kita pun juga harusnya berkurang. Namun setelah dilakukan penelitian yang sangat panjang jamaah sekalian, ternyata ketika seseorang itu meninggal dunia, ruhnya telah keluar dari jasadnya, dia tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi berbuat, tidak bisa lagi berkata-kata dan seterusnya. Ketika ditimbang berapa massa dan berat tubuhnya, ternyata tetap saja sama dan tidak ada pengurangan sama sekali, padahal ruhnya telah keluar dari jasadnya. Makanya ketika umat manusia bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan, sampaikan kepada mereka, berikan jawaban kepada mereka wahai Muhammad, bahwasanya masalah ruh itu adalah di antara perkara Tuhanku, di antara perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Para ulama kita menyebutkan di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih sekitar 14 bentuk dan ragam yang serupa, sebagaimana beberapa ayat yang tadi kita ceritakan ini.
Umat manusia bertanya tentang roh, umat manusia bertanya tentang hari kiamat. Mereka bertanya tentang masalah berperang di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah haid. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah bulan-bulan sabit yang dilihat di setiap masuknya awal bulan, jamaah sekalian. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman khamar serta perjudian. Maka semua ragam dan corak yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya satu. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita bacakan, jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan meskipun dialah yang berfirman dengan ayat-ayat tersebut, namun Allah mengangkat cerita-cerita dan dialog-dialog tersebut seakan-akan itu adalah percakapan antara umat manusia dengan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang berfirman dengan ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umat manusia serta Nabi Muhammad SAW di dalam ayat-ayat tersebut adalah pelaku, adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keberadaan diri Allah Subhanahu wa ta'ala, di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Di dalam sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh ulama kita, apakah dia adalah riwayat yang sahih ataupun riwayat yang lemah tentang sabab turunnya ayat ini, jamaah sekalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini, kata sebagian ulama kita, jamaah sekalian, satu-satunya ayat yang memiliki ragam dan corak yang sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Namun hanya ayat ini saja yang tidak menggambarkan terjadinya dialog antar umat manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat tadi, jamaah sekalian, antara pertanyaan umat manusia dengan jawaban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada umat manusia, semuanya diantarai dengan kata-kata qul. Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adha. Katakan, sampaikan, jelaskan, dia adalah penyakit. Yas'alunaka 'an syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Dan semua ayat-ayat yang dari tadi kita ceritakan ini, jamaah sekalian, memiliki ragam dan bentuk dan corak yang sama. Semuanya mengabadikan antara percakapan antara umat manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu ayat ini saja di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbicara tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, maka Allah tidak membutuhkan perantaraan antara dia dengan hamba-hambanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau kalian ingin berdoa kepada saya, maka anda tidak membutuhkan perantaraan siapapun juga. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, anda tidak membutuhkan perantaraan. Kita punya masalah, kita punya musibah, Allah mendatangkan sekian banyak musibah dalam kehidupan kita, maka kita tidak membutuhkan perantaraan. Kita hanya membutuhkan untuk mengangkat kedua tangan kita, dan ijabah itu akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja, jamaah sekalian. Makanya Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ayat ini pun juga luar biasa, jamaah sekalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kita dengan hamba-hambanya. Padahal kita tahu bahwasanya al-ubudiyah, penghambaan itu, jamaah sekalian, adalah maqam yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi maqam yang lebih tinggi dibandingkan dengan maqam penghambaan. Makanya Allah menciptakan kita dan bangsa jin semuanya adalah untuk merealisasikan maqam ubudiyah yang tertinggi ini. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan bangsa jin dan umat manusia kecuali untuk merealisasikan penghambaan ubudiyahnya yang sempurna, yang paling purna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan dosa. Setiap saat kita berbuat dosa. Setiap waktu kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada ataupun tidak ada orang, kita selalu berbuat maksiat, jamaah sekalian. Dan kita harus mengakui itu semuanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam adalah orang-orang yang selalu bersalah, selalu melakukan kemaksiatan, selalu melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya dengan hamba-hambanya.
Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama beliau, ya Muhammad, tidak pernah jamaah sekalian. Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala justru memanggil beliau dengan maqamul ubudiyah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ayat ini di dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang maqam ubudiyah yang Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan di sisinya jamaah sekalian. Makanya ketika umat manusia merasa ragu dengan apa yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap hamba kami, Allah tidak mengatakan kepada Muhammad, tidak. Allah tidak mengatakan kepada nabi kami, Allah tidak mengatakan kepada rasul kami, Allah mengatakan kepada hamba kami, untuk menjelaskan tentang tingginya maqam ubudiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama jamaah sekalian, ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka belum sampai pada maqam ubudiyah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dan kita masih berada dalam momennya jamaah sekalian, masih berada dalam momen Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud dengan hambanya di sini? Semuanya sepakat, Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah tidak mengatakan nabinya? Kenapa Allah tidak mengatakan rasulnya? Kenapa Allah tidak mengatakan kekasihnya, Khalilullah? Tidak. Yang dikatakan oleh Allah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada kita bahwa maqam ubudiyah itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maqam ubudiyah inilah yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan dalam ayat tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang saya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak membutuhkan kata-kata kul. Allah tidak membutuhkan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Lebih dekat dari apapun. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Meskipun kita yakin jemaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyihi, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, namun ilmu Allah Subhanahu wa taala, namun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ittila'ullah Subhanahu wa taala ala ibadi, semuanya itu meliputi segala sesuatu. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala itu meliputi orang-orang yang kafir tanpa terkecuali. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inni qarib. Saya itu sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Makanya dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun riwayat ini diperselisihkan apakah dia adalah sabab nuzulnya ayat ini atau bukan. Para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halillahu qaribun fanunajih, amillahu ba'idun fanunadih. Ya Allah, apakah ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita sehingga kita hanya perlu berbicara dengan berbisik-bisik saja ketika kita berdoa kepadanya, ataukah Allah Subhanahu wa taala itu sangat jauh dari kita sehingga kita harus memanggilnya dan menyuruh namanya? Maka Allah mengatakan, fa inni qarib, sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan kalian. Allah sangat dekat dengan kita. Lalu kemudian apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i, saya akan memberikan balasan, jawaban, ijabah atas semua permintaan-permintaan yang diminta oleh hamba-hamba saya, yang diminta oleh umat manusia. Ayat ini jamaah sekalian, potongan ayat ini jamaah sekalian menarik. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setiap permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini, ujibu da'watad da'i, saya akan memberikan ijabah bagi orang-orang yang berdoa. Namun kata Nabi SAW, terkadang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam 3 bentuk. Terkadang jawaban Allah ada yang datang secara langsung pada saat itu juga. Terkadang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk menghilangkan dan menghalau dari kita musibah-musibah yang mungkin saja menimpa kita jamaah sekalian. Meskipun permintaan kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di saat yang sama ada musibah yang akan datang menimpa kita, maka musibah itu dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita berdoa kepada Allah. Sedangkan yang ketiga, dan inilah yang paling kita harapkan seharusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpankan semua ijabah, pengabulan doa, permintaan yang kita minta kepada Allah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan jawabannya, dan nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Apa sih kebutuhan kita jamaah sekalian?
Apa kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini? Semuanya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita ini. Tubuh kita ini sudah sempurna jamaah sekalian. Akal kita juga tidak kurang. Panca indera kita juga tidak kurang. Apa yang kurang dari kehidupan kita ini? Yang kurang itu adalah kemauan kita untuk tampil beda di hadapan umat manusia. Itulah yang kurang sebenarnya. Makanya kita banyak minta, ya Allah berikan ini, berikan itu, saya mau mobil, saya mau rumah dan seterusnya. Sebenarnya itu semua adalah permintaan yang berasal dari keinginan dan kemauan hawa nafsu kita. Adapun apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini untuk menjadi hamba yang setia di hadapan Allah, semuanya sudah dipenuhi, tidak ada yang kurang sama sekali. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita banyak berdoa kepada Allah SWT dan Allah menyimpankan pahalanya kelak pada hari kiamat, itulah yang paling afdol. Toh selama ini kita juga banyak berdoa, ternyata doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita. Running well kehidupan kita jamaah sekalian. Apakah kalau kita berdoa kepada Allah kemudian tidak diijabah oleh Allah, hilang separuh telinga kita? Kan tidak seperti itu. Tidak berkurang kehidupan kita jamaah sekalian. Semuanya telah diberikan garis kehidupan kita. Oleh karena itu pahala itulah yang paling kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling menarik dan lebih menarik jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menggantungkan ijabah yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan memberikan ijabah kepada setiap orang yang berdoa kepada saya, kata Allah, kalau dia berdoa kepada saya. Makanya salah seorang ulama bernama Abu Hazim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la'in uhrima minal ijabati khairun wa akhaffu wa ahwanu alayya min an uhrima minad du'a. Demi Allah, kalau seandainya saya diharamkan untuk mendapatkan istijabah, pengabulan dari doa yang saya minta kepada Allah, itu lebih ringan, tidak seberapa dibandingkan kalau seandainya Allah mengharamkan saya untuk berdoa kepadanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena doa itu kan terbagi dua. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul masalah inilah yang banyak kita lakukan jamaah sekalian. Kita minta ini, kita minta itu, minta dikaruniakan anak, minta dimudahkan untuk menikah dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan doaul ibadah adalah bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ruku dan sujud kita, salat kita, dan semua ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Makanya kalau seandainya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ayat ini tidak sesuai dengan kehidupan kita jamaah sekalian, maka tenang. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah belum mengharamkan dari kita untuk mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang ateis, orang-orang mulhid yang tidak percaya dengan sistem ketuhanan, yang tidak percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'ullah ghadiballahu alaihi." Siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Namun ini semua jamaah sekalian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau semuanya ingin didapatkan jamaah sekalian, kita ingin mendapatkan keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keutamaan diberikan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya cuma ada dua. Yang pertama adalah falyastajibuli, yang kedua adalah wal yu'minu bi. Hendaknya mereka menerima dan melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah sekalian, kita semuanya sepakat doa yang kita panjatkan kepada Allah, bahkan semua ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian, termasuk perintah-perintah Allah yang besar ataupun yang kecil, yang berat ataupun ringan, semuanya tidak akan bernilai dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kesepakatan di antara seluruh kaum muslimin. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan perkataan wal yu'minu bi, lalu mendahulukan perkataan falyastajibuli?
Hendaknya umat manusia kalau mau saya berikan pemenuhan permintaan-permintaan dan doa-doa kalian, maka hendaknya kalian memenuhi juga apa perintah-perintah saya. Ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Memang betul keimanan itu adalah landasan dari semua amalan dan perbuatan kita serta perkataan kita dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Namun ayat ini mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah apa yang terlebih dahulu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memenuhi itu dan kita mengangkat kedua tangan kita jamaah sekalian, maka pada saat itu Allah akan memberikan ijabahnya dan pengabulan atas setiap permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ala wa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis salati was salami faqala 'azza min qailin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi bi asyra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wahmi hauzatal islam wal muslimina ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.